Lu pernah mikir gak sih kayak kenapa orang-orang baik di dalam tanda kutip ya, itu selalu dapat pasangan yang toxic, yang anger issues, yang egois, yang avoidant. Kenapa gitu? Harusnya kan orang baik kan sama orang baik, tapi kenapa banyaknya orang baik itu sama orang yang toxic, yang red flag gitu? Karena sebenarnya orang-orang baik itu dia ngebuang versi diri dia yang menurut dia enggak diterima oleh masyarakat. Jadi sebenarnya manusia itu is not good or bad, it's about wholeness. Nah orang-orang baik ini udah dari kecil tuh kan udah dicekokin kan, kayak lu kalau lu nurut, kalau lu tidak protes, tidak rebel dan ngikutin peraturan di keluarga, lu disayang gitu loh. Kalau tidak, lu tidak disayang dan lu tidak akan survive dimanapun, di masyarakat, di keluarga dan di segala macamnya. Jadi mereka terpaksa lah, orang-orang baik ini terpaksa lah membuang sisi-sisi egoisnya, pemarahnya, sisi-sisi yang menurut mereka yang gak bakalan bikin mereka survive di masyarakat gitu. Nah kata Carl Jung bilang, dia itu psychoanalyst, dia yang mengembangkan konsep introvert, extrovert, MBTI gitu-gitu awalnya dari dia. Nah dia bilang gini, you're falling in love with your own shadow. Jadi kenapa orang-orang baik ini tuh suka sama orang toxic? Karena mereka falling in love sama bayangannya sendiri, sama kembarannya yang telah dia buang gitu loh. Paham gak maksud gue? Jadi lu jatuh cinta sama unleashed potential lu sendiri gitu loh. Makanya banyak orang yang ngelihat orang toxic tuh kayak, wah lu tuh punya kebebasan yang gue nggak punya, lu tuh bisa ngomong apa yang lu mau, lu tuh keren banget bla 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 gitu. Karena they living something yang lu nggak berani untuk live, lu nggak berani untuk hidup karena lu nggak egois, karena lu nggak mentingin diri lu sendiri, lu mentingin orang lain, terus lu rela mati demi orang lain gitu loh konsepnya. Kenapa lu suka sama orang yang toxic kesannya gitu kan. Jadi ya kebanyakan orang yang kejebak di toxic relationship karena lu obses sama bagian diri lu yang lu nggak berani untuk ngeklaim gitu loh. So it's a mirror, indeed is a mirror. Jadi menurut gue kayak ketika lu ada di toxic relationship, lu harus tanya ke diri lu, kok bisa gue ada di sini gitu loh, rather than nyalahin si avoiding, nyalahin si NPD gitu, lu tanya diri lu kenapa lu bisa terjebak di relationship yang kayak gini kayak gitu loh. Jangan yang kayak udahlah gue nunggu capek dulu gitu kan. Kebanyakan lu kan kayak gitu kan, yang anxious yang gitu, yang kayak ngerasa kayak udahlah gue nunggu capek dulu, gue nunggu ilfeel dulu gitu karena tadi gitu lu obses sama diri lu, sifat diri lu yang sebenarnya lu nggak mau akuin. Ketika lu coba untuk mencintai diri lu dan menerima diri lu apa adanya gitu, dan lu mengklaim ya emang gue ada egoisnya, emang gue nggak penyabar, emang gue rebel juga, emang gue punya pemikiran gue sendiri juga, lu nggak bakalan suka sama orang toxic gitu loh. Dan bahayanya lu nggak sadar ini. Banyak orang nggak sadar ini because you never learn.